Hai, aku balik lagi. Jadi di video kali ini aku mau minta pendapat kalian nih tentang isu-isu atau gosip-gosip yang lagi booming belakangan ini. Tahu kan? Perselingkuhan. Oke. Sebenarnya perselingkuhan itu emang adanya dari dulu ya. Kayak sebelum kalian yang dengar sekarang itu lahir, itu udah ada. Cuman yang lagi maraknya itu emang belakangan ini, tau gak sih? Yang kayak kita lihat nih di luarnya rumah tangganya tuh harmonis-harmonis gitu. Kayak jadi panutan-panutan orang-orang. Tapi kita dikagetkan tiba-tiba si ini selingkuh, si ini selingkuh. Ada gak sih di pemikiran kalian yang mungkin ini teruntuk orang yang belum nikah ya, takut gitu untuk nikah yang nantinya kita takutkan suami kita kayak gitu kalau cewek. Kalau cowok sih jarang ya. Aku jarang sih kayak menemukan permasalahan atau ya permasalahan yang dimana selingkuh itu si cewek dan si cowoknya tuh sakit hati. Jarang sih menurut aku. Kayak emang yang selingkuh itu cewek. Yang diselingkuhin itu cewek, yang disakitin itu cewek gitu, rata-rata sih aku lihat. Pertanyaanku singkat, bisa ada nih orang yang jatuh cinta sama dua orang sekaligus. Jadi kayak dia nggak bisa sama satu pasangan, satu orang gitu, dia maunya dua atau lebih. Ya gimana ya, namanya juga orang cinta. Aku tahu cinta itu kita gak bisa ngontrol untuk jatuh cinta sama siapa. Cuman posisinya kan kalian udah nikah. Ya pacaran aja itu masih gak masuk akal kalau bisa jatuh cinta sama dua orang sekaligus dalam satu waktu. Kemungkinan nih yang satunya tuh cuma jadi pelampiasan sih menurut aku. Kayak dia gak bisa dapetin itu di pasangannya yang sebenarnya, akhirnya dia cari yang lain. Mungkin sekedar ya benar pelampiasan, jadi gak benar-benar cinta menurut aku ya. Dan orang yang selingkuh itu menurut aku egois sih. Kayak bisa-bisanya dia nurutin nafsunya dia buat mengkhianati orang yang udah sayang sama dia, dan dia juga sayang sama orang itu. Coba deh kalian ingat, kan sebelumnya kalian udah saling sayang banget, ya kan? Sampai akhirnya kalian nikah, tapi bisa-bisanya selingkuh sama orang lain yang maybe rata-rata itu dari sekelilingnya aja. Maksudnya kayak orang itu tuh pasangannya juga tahu keberadaan orang itu. Dan orang itu yang jadi selingkuhan nih, kalian ada gak sih hati nurani? Kalian ada mikir gak sih gimana perasaan yang di sana saat aku ini nemenin pasangannya dia? Bisa dibilang gak tahu malu, ya kan? Beda kalau si yang jadi selingkuhan ini gak tahu kalau dia tuh selingkuhan. Itu beda cerita lagi ya. Karena ya itu memang benar pure salah dari pasangan yang selingkuh ini. Karena kan selingkuhannya gak tahu kalau dia selingkuhan. Ngerti gak sih? Sebagian besar selingkuhannya tahu kalau posisinya dia tuh selingkuhan. Tapi ada beberapa permasalahan yang selingkuhannya tuh gak tahu kalau dia selingkuhan. Jadi si selingkuh ini gak ngaku kalau dia udah punya pasangan gitu. Kalau pacar mungkin gak wajar juga sih ya. Pokoknya selingkuh itu sangat amat tidak masuk akal. Kalau kamu ceritanya pas pacaran terus kamu selingkuh karena alasan aku mau seleksi nih untuk jadi calon teman hidup aku nanti, ya kenapa harus kamu pacarin orang gitu? Kayak enggak, kamu kenalan 1, 2, 3, 4, 5 atau lebih atau terserah itu berapa, kamu kenal, cari tahu gitu kan, deket untuk tahu sifat satu sama lain.
ya kan gak ada ikatan, jadi ya gak masalah. Kamu endingnya nanti pacaran, nikah sama yang orang yang keempat atau ke-1 atau ke-5 atau ke yang terakhir atau yang pertama tadinya, ya gak masalah. Tapi kalau udah ada hubungan kayak gak masuk akal sih kalau dibilang jatuh cinta sama dua orang di satu waktu gitu. Dan parahnya lagi tuh ada nih orang yang udah jalin hubungan lama, ya mungkin 4 tahunan bahkan lebih, tetap aja dia selingkuh gitu. Kayak menurut aku, kalian gak kasihan ya, kayak gak sia-sia ya waktu yang kalian udah habisin sama-sama yang selama itu, yang kalau dipikir lagi nih, masa cuman gara-gara orang ketiga, masa cuman gara-gara perasaan yang mungkin sementara ya. Kalau perasaan yang seperti itu, kamu bisa ngenyampingin perasaan kamu yang dulu nih. Maksudnya kamu gak mikir perasaan pasangan kamu nih yang udah lama banget kalian sama-sama gitu, menyepelekan perasaan pasangan yang udah nemenin kamu beberapa lama itu dengan perasaan orang yang baru banget nih kamu kenal. Menurut aku ya, kayaknya orang yang selingkuh itu emang kesepian sih. Kayak dia tuh mau cari selingannya aja, nggak benar-benar pure jatuh cinta. Ya kalau dia emang jatuh cinta nih, maksudnya yang benar-benar sungguh, ya kenapa dia nggak ninggalin pasangannya yang sebelumnya, terus jalin hubungan sama orang baru ini, biar ceritanya nggak ada selingkuh. Ya menurut aku, selingkuh itu orang yang selingkuh dan orang yang ketiga itu image-nya jelek banget sih di masyarakat. Siapapun yang kenal itu kayak mikir, ih apaan sih, najis gitu kan, istilah kasarnya. Karena ya gak beradab sih, gak berperasaan sih ya orang yang selingkuh ini. Tapi di luar dari mau hubungan itu lama atau baru, tetap namanya selingkuh itu salah. Tapi kembali lagi sama orangnya. Ada memang orang yang wataknya itu gak bisa hidup, gak bisa ngerasa cukup sama satu orang. Ada juga yang selalu mau nyari pengalaman istilahnya, atau pengen nyoba-nyoba sampai akhirnya kecanduan mungkin. Dan rata-rata tuh yang diselingkuhin itu cewek. Kalian pernah ingat gak yang momen lagunya Tata ya, ex Dewi yang sang penggoda? Itu kan korbannya cewek ya kan, yang ngelakuin si cowok, dan orang ketiganya ini seperti terlihat ya, yang kalian lihat sendiri ya, aku gak bisa ngomong. Terus next, siapa lagi nih? Pokoknya selingkuh itu emang udah ada dari zaman dahulu gitu. Dan masalah perselingkuhan itu emang kalau dibahas gak ada habisnya. Kalau dipikir secara logika, kenapa ada pasangan yang udah punya pasangan nih, udah jalin hubungan ya lumayan lama ya mungkin ya, terus dia selingkuh? Aku penasaran sih, kayak pengen langsung interview orang yang selingkuh ini. Kenapa kamu kayak gitu ke orang yang udah nemenin kamu sebelumnya? Gak kasihan? Kamu gak sayang sama dia? Kalau dia bilang sayang, ya terus ngapain nyakitin dia? Perasaan emang gak bisa diatur, gak bisa ditentuin nih dia mau jatuh ke siapa. Tapi perasaan itu bisa dikontrol. Jadi kalau kayak gini, kamu tuh udah jalin hubungan sama satu orang, kamu sayang dong sama dia, terus kamu jatuh hati. Mungkin jatuh hatinya itu karena kagum doang. Coba deh definisi dulu, itu benar-benar cinta apa penasaran apa kagum doang atau kayak gimana? Pasti bukan cinta yang kayak cinta lo sama hubungan sama orang yang lo jalin hubungan ini.
Ngerti gak sih? Kayak, aduh, aku udah gak bisa berkata-kata lagi sih kalau tentang perselingkuhan, karena ya emang dasarnya emang salah. Bagaimanapun kamu jelasin perasaan itu, kalau selingkuh ya tetap salah. Dan orang ketiga, aku bahas orang ketiga. Lagi-lagi orang ketiganya juga salah, tapi dalam tanda kutip ada orang ketiga yang gak tahu kalau dirinya itu orang ketiga. Ngerti gak? Tapi lagi-lagi dunia itu cuman butuh dia untuk dihakimi. Ngerti gak? Dihakimi kalau gara-gara lo tuh si dia jadi selingkuh gitu. Padahal kan kita gak tahu nih cerita aslinya kayak gimana. Bisa aja orang yang selingkuh ini gak terbuka, dan orang ketiga ini gak tahu. Bisa aja kan? Walaupun sebagian besar di perselingkuhan itu memang orang ketiganya itu tahu statusnya dia itu orang ketiga. Ya intinya, kalau kalian mau selingkuhin pasangan kalian, aku saranin pikir-pikir dulu deh dampaknya kayak gimana. Dan perasaan kalian itu mungkin bener-bener cuman penasaran aja deh. Menurut aku kayak gitu sih. Terus buat kalian yang udah diselingkuhin, sabar. Itu udah ditunjukin nih kebusukannya dia tuh kayak gimana. Jadi untuk apa kalian pertahankan? Kalau lagunya Ziva itu, untuk apa masih bertahan jika terus terluka, nyatanya hati telah beda. Jadi kamu pergi aja, ninggalin dia. Gak usah kasih kesempatan kedua, ketiga. Tapi tergantung lagi dari orangnya ya. Aku gak bisa nyuruh kalian buat pisah gitu aja, karena aku tahu move on itu susah. Ya, sekian dari pembahasan perselingkuhan kali ini. Aku agak takut-takut sih ya bahas perselingkuhan. Oke, see you.